Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Rizky Farudin. Di sini saya mau membacakan serta menjelaskan modul Statistika IBMS PSS pada bab 5 dan 6. Hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan elemen penting sebagai peranti kerja teori peneliti. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan ilmiah sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya secara empiris. Hal ini sesuai dengan pendapat Kerlinger 1956 yang mendefinisikan bahwa a hypothesis is a conjectural statement of the relation between two or more variable. Sedangkan menurut Creswell 1994, hypothesis is a formal statement that presents the expect relationship between an independent and dependent variable. Demikian juga menurut Robert B. Barnes tahun 2000 p 106 sampai 116. Hipotesis merupakan suatu jenis proposisi yang dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris. Sebagai suatu jenis proposisi, umumnya hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang di dalamnya pernyataan-pernyataan hubungan tersebut telah diformulasikan dalam kerangka teoretis. Hipotesis ini diturunkan atau bersumber dari teori dan tinjauan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pernyataan hubungan antara variabel sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis hanya merupakan dugaan sementara atas suatu masalah yang didasarkan pada hubungan yang telah dijelaskan dalam kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Sebab teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat untuk digunakan sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti atau dipelajari dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menguji suatu teori. Untuk menguji teori tersebut, peneliti menguji hipotesis yang diturunkan dari teori. Agar teori yang digunakan sebagai dasar penyusunan hipotesis dapat diamati dan diukur dalam kenyataan sebenarnya, teori tersebut harus dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih konkret sehingga dapat diamati dan diukur. Cara yang umum digunakan ialah melalui proses operasionalisasi, yaitu menurunkan tingkat keabstrakan suatu teori menjadi tingkat yang lebih konkret yang menunjukkan fenomena empiris atau dalam bentuk proposisi yang dapat diamati atau dapat diukur. Proposisi yang dapat diukur atau diamati adalah proposisi yang menyatakan hubungan antar variabel. Proposisi seperti inilah yang disebut sebagai hipotesis. Jika teori merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar konsep pada tingkat abstrak atau teoretis, hipotesis merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam tingkat yang konkret atau empiris. Hipotesis menghubungkan teori dengan realitas sehingga melalui hipotesis dimungkinkan dilakukan pengujian atas teori dan bahkan membantu pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, hipotesis sering disebut sebagai pernyataan tentang teori dalam bentuk yang dapat diuji atau statement of theory in testable form. Atau kadang-kadang hipotesis didefinisikan sebagai pernyataan tentatif tentang realitas atau tentative statement about reality. Karena teori berhubungan dengan hipotesis, merumuskan hipotesis akan sulit jika tidak memiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti, tidak mengembangkan proposisi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada.
Kemudian, karena dasar penyusunan hipotesis yang reliabel dan dapat diuji adalah teori, tingkat ketepatan hipotesis dalam menduga, menjelaskan, memprediksi suatu fenomena atau peristiwa atau hubungan antara fenomena yang ditentukan oleh tingkat ketepatan atau kebenaran teori yang digunakan dan yang disusun dalam kerangka teoretis. Jadi, sumber hipotesis adalah teori sebagaimana disusun dalam kerangka teoretis. Karena itu, baik buruknya suatu hipotesis bergantung pada keadaan relatif dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial disebut hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Dengan kata lain, meskipun lebih sering terjadi bahwa penelitian berlangsung dari teori ke hipotesis atau penelitian deduktif, kadang-kadang bisa juga sebaliknya. Kekeliruan yang terjadi dalam pengujian hipotesis. Benar atau tidaknya hipotesis tidak ada hubungannya dengan terbukti dan tidaknya hipotesis tersebut. Mungkin seorang peneliti merumuskan hipotesis yang isinya benar, tetapi setelah data dikumpulkan dan dianalisis, ternyata hipotesis tersebut ditolak atau tidak terbukti. Sebaliknya, mungkin seorang peneliti merumuskan sebuah hipotesis yang salah, tetapi setelah dicocokkan dengan datanya, hipotesis tersebut ternyata terbukti. Keadaan ini akan berbahaya dalam proses pengambilan kesimpulan. Contoh, belajar tidak memengaruhi prestasi. Dari data yang terkumpul, ternyata anak-anak yang tidak belajar dapat lulus. Maka ditarik kesimpulan bahwa hipotesis tersebut terbukti. Tentu saja kesimpulan ini salah menurut norma umum. Walaupun pembuktian hipotesisnya sudah melalui metode yang benar, akibatnya bisa berbahaya apabila disimpulkan oleh siswa atau mahasiswa bahwa tidak ada gunanya mereka belajar, sebab tanpa belajar pun tetap lulus. Padahal yang salah adalah perumusan hipotesisnya. Dalam hal lain terjadi perumusan hipotesisnya benar, tetapi ada kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Apabila terjadi hal yang demikian, kita tidak boleh menyalahkan hipotesisnya. Kesalahan penarikan kesimpulan tersebut barangkali disebabkan karena kesalahan sampel, kesalahan perhitungan, ada pada variabel lain yang mengubah hubungan antara variabel belajar dan variabel prestasi yang pada saat pengujian hipotesis ikut berperan. Jenis-jenis kekeliruan ketika membuat kesimpulan tentang hipotesis, terima hipotesis, yang benar tidak membuat kekeliruan, yang salah kekeliruan jenis 2. Untuk tolak hipotesis, yang benar kekeliruan jenis 1, yang salah tidak membuat kekeliruan. Selanjutnya ditentukan bahwa probabilitas melakukan kekeliruan jenis 1 dinyatakan dengan alfa, sedangkan melakukan kekeliruan jenis 2 dinyatakan dengan beta. Nama-nama ini akhirnya digunakan untuk menentukan jenis kesalahan. Misalnya, peneliti menetapkan kesalahan alfa 1%, berarti jika kita terapkan pada kesimpulan penelitian, maka akan ada penyimpangan sebesar 1%. Besar kecilnya resiko kesalahan kesimpulan ini bergantung pada keberanian peneliti atau kesediaan peneliti menerima kekeliruan jenis 1. Kekeliruan jenis 1 ini disebut taraf signifikasi pengetesan, artinya kesediaan yang berwujud besarnya probabilitas jika hasil penelitian terhadap sampel akan diterapkan pada populasi. Besarnya taraf signifikansi ini pada umumnya sudah diterapkan terlebih dahulu, misalnya 0,15, 0,5, 0,01, dan sebagainya. Pada umumnya, untuk penelitian-penelitian di bidang ilmu sosial digunakan taraf signifikansi 0,05 atau 0,01, sedangkan untuk penelitian medik dan teknik yang resikonya menyangkut jiwa manusia diambil 0,005 atau 0,001, bahkan mungkin 0,0001.
Apabila peneliti menolak hipotesis atas dasar taraf signifikansi 5%, berarti sama dengan menolak hipotesis atas dasar taraf kepercayaan 95%. Artinya, apabila kesimpulan tersebut diterapkan pada populasi yang terdiri dari 100 orang, akan cocok untuk 95 orang dan bagi 5 yang lainnya terjadi penyimpangan. Kesalahan jenis 2 adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana kita menerima HO, padahal sesungguhnya HO itu salah. Dengan kata lain, peluang menolak HO yang salah. Jenis-jenis hipotesis menurut Nazir 2005, 153-154. Macam-macam hipotesis adalah hipotesis kerja dan hipotesis nol. Satu, hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol diperkenalkan pertama kali oleh ahli statistik Fisher. Diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Hipotesis nol sering juga disebut hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik yang diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, selisih antara variabel pertama dengan kedua adalah nol atau nihil. 2. Hipotesis kerja atau H1. Hipotesis ini biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu sosial. Dengan adanya hipotesis kerja, si peneliti dapat bekerja lebih mudah dan terbimbing dalam memilih fenomena yang relevan dalam rangka memecahkan masalah penelitiannya. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis kerja di lain pihak mempunyai rumusan dengan implikasi. Berikut ini beberapa contoh hipotesis kerja. HO tidak terdapat hubungan antara persepsi bauran promosi terhadap keputusan untuk membeli. H1 terdapat hubungan antara persepsi bauran promosi terhadap keputusan untuk membeli atau HO tidak terdapat pengaruh lokus kendali terhadap hasil belajar mahasiswa. H1 terdapat pengaruh lokus kendali terhadap hasil belajar mahasiswa atau HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pelayanan medik rumah sakit negeri dengan rumah sakit swasta. H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara pelayanan medik rumah sakit negeri dengan rumah sakit swasta. Hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Satu, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian mempunyai fungsi memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau research question. Hipotesis penelitian pada umumnya sama dengan banyaknya jumlah rumusan masalah yang telah diterapkan dalam rencana penelitian. Dilihat dari posisinya, hipotesis penelitian ditempatkan pada bab kedua, yaitu studi kepustakaan setelah landasan teori dan atau setelah kerangka berpikir tersusun. Hipotesis penelitian pada umumnya tidak diuji dengan teknik statistika, karena memang fungsi utamanya untuk memberikan jawaban secara sementara sebagai rambu-rambu tindakan selanjutnya di lapangan. Sedangkan jika dilihat dari bentuk penyajiannya, hipotesis penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan konstelasi antar variabel sebagai jawaban sementara dari penelitian. Berikut ini diberikan beberapa contoh hipotesis penelitian. Satu, terdapat hubungan positif dan signifikan antara rasio-rasio keuangan dengan kebijakan dividen. Dua, terdapat pengaruh metode kampanye belusuan terhadap tingkat elektabilitas calon legislatif. Ketiga, perbedaan kinerja bursa saham PTX sebelum dan sesudah pembentukan strategis bisnis unit.
Dua, hipotesis statistik. Jenis hipotesis yang kedua adalah hipotesis statistik. Hipotesis ini strukturnya merupakan rangkaian dua atau lebih variabel yang menjadi interest dan hendak diuji oleh si peneliti. Hipotesis statistik ini dipergunakan jika peneliti melakukan uji analisis dengan hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan data yang ada. Sedangkan proses teknik statistika yang menggambarkan pengambilan dari keseluruhan arah sebagian populasi disebut sebagai proses inferensi. Teknik statistika dalam menganalisis sampel ini sering juga disebut sebagai statistika inferensial. Jika hasil analisis dari sampel tersebut kemudian dipergunakan untuk menyimpulkan hasil analisis keseluruhan populasi, maka proses tersebut disebut sebagai proses generalisasi. Jika dilihat dari bentuk penyajiannya, hipotesis statistik disajikan dalam bentuk perumusan matematik tentang parameter populasi yang akan diuji sejauh mana suatu data sampel mendukung kebenaran hipotesis tersebut. Contoh untuk penelitian asosiatif, satu H0 dibagi P sama dengan 0. 2 H1 dibagi P lebih besar daripada 0 untuk uji satu pihak. Atau H0 dibagi P sama dengan 0. H1 dibagi P tidak sama dengan 0. Contoh untuk penelitian eksperimen, H0 dibagi mu sama dengan mu 0. Atau H0 dibagi mu sama dengan mu 0. H1 dibagi mu lebih besar daripada mu 0. H1 dibagi mu tidak sama dengan mu 0. Arah pengujian hipotesis secara manual. Secara garis besar, arah pengujian hipotesis dapat dibagi dua, yaitu pengujian hipotesis satu arah lazim disebut uji satu pihak, dan pengujian hipotesis dua arah lazim disebut uji dua pihak. Dalam perumusan hipotesis, penggunaan arah dilakukan berdasarkan telaah teoretis atau merujuk kepada penelitian yang telah ada sebelumnya. Hipotesis satu arah atau uji satu pihak digunakan untuk menguji suatu hal yang sudah jelas akan lebih besar atau lebih kecil dari hipotesis kerja yang diajukan. Misalnya, banyaknya kadar asam teh pada metode elektrokimia lebih tinggi daripada menggunakan metode spektrofotometri. Jadi, jika kita sudah mengetahui arah dari hubungan pengaruh atau perbedaan yang sudah jelas berdasarkan teori antara dua atau lebih variabel, maka seyogyanya gunakan pengujian satu pihak saja. Sedangkan pengujian hipotesis dua arah atau dua pihak adalah pengujian terhadap suatu hipotesis yang belum diketahui arahnya. Misalnya, terdapat perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan income statement approach and value added approach. Hipotesis tersebut harus diuji dengan pengujian dua pihak. Jadi, jika kita belum mengetahui arah dari hubungan, pengaruh, atau perbedaan dengan jelas berdasarkan teori antara dua atau lebih variabel, maka seyogyanya gunakan pengujian dua pihak saja. Berikut contoh uji satu pihak dan dua pihak. Interpolasi dalam menentukan nilai tabel. Dalam menentukan nilai tabel statistik, ada kalanya derajat kebebasan atau DK atau Degree of Freedom DF tidak tertulis dalam
tabel statistik yang dimaksud. Untuk itu, diperlukan interpolasi agar nilai statistik yang dicari dapat lebih tepat dan akurat. Interpolasi menurut Mulyono 2009 adalah pencarian sebuah titik di antara dua sumbu minimal dan maksimal yang dalam sebuah data linier disebut dengan interpolasi linier. Untuk mempermudah interpolasi, perhatikan contoh interpolasi untuk nilai T tabel di bawah ini. Nilai interpolasi T tabel selisih nilai T pada tabel dari dua DK yang terdekat. DF selisih DK dari dua DK yang terdekat. Berikut contohnya. Pengujian hipotesis dengan IBM SPSS. Teknik pengujian hipotesis secara manual menggunakan perbandingan antara parameter empirik, kemudian dikonsultasikan dengan tabel probabilitas statistik pada taraf kepercayaan alfa tertentu. Sedangkan teknik pengujian hipotesis IBM SPSS menggunakan nilai signifikansi atau SIG. Signifikansi atau disebut juga probabilitas merupakan tingkat ketepatan atau presisi dalam kaitannya dengan kesalahan pengambilan sampel atau sampling error. Merupakan jangkauan di mana nilai populasi yang tepat diperkirakan. Jadi, tidak perlu lagi menggunakan tabel-tabel statistik probabilitas. Dalam IBM SPSS, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai sig dengan taraf nyata alfa yang diinginkan. Nilai alfa dalam IBM SPSS secara default ditentukan sebesar 0,05 atau 5%. Pada IBM SPSS, penerimaan atau penolakan H0 dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas atau P atau significance atau SIG dengan nilai alfa. Satu, jika signifikansi lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak H1 diterima. Kedua, jika sig lebih besar daripada alfa 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. Berikut contohnya. Satu, hipotesis penelitian untuk uji normalitas. H0 populasi tekanan darah pasien berdistribusi normal. H1 populasi tekanan darah pasien tidak berdistribusi normal. Dua, hipotesis penelitian untuk uji homogenitas. H0 populasi nilai mahasiswa berasal dari populasi yang homogen. H1 populasi nilai mahasiswa berasal dari populasi yang tidak homogen. Tiga, hipotesis penelitian untuk uji linearitas regresi. H0 garis regresi linier. H1 garis regresi tidak linier. Hipotesis penelitian untuk uji signifikansi regresi. H0 koefisien persamaan regresi tidak signifikan. H1 koefisien persamaan regresi signifikan. Hipotesis penelitian untuk uji signifikansi korelasi. H0 koefisien korelasi tidak signifikan, H1 koefisien korelasi signifikan. Hipotesis penelitian untuk uji beda dua rata-rata. H0 tidak terdapat perbedaan hasil antara perlakuan A dengan B. H1 terdapat perbedaan hasil antara perlakuan A dengan B. Teori kejadian dan peluang. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau secara praktis kejadian adalah proses terjadinya sesuatu baik disengaja, eksperimental, ataupun tidak disengaja. Menurut Murwani 2008, suatu kejadian dikategorikan menjadi tiga bagian. Satu, pasti terjadi atau sering disebut dengan kepastian diberi simbol satu. Contoh, semua makhluk hidup pasti akan mati. Dua, mungkin terjadi, yang sering disebut dengan peluang, diberi simbol nol lebih kecil daripada P. P lebih kecil daripada satu. Contoh, hari ini mungkin hujan. Ketiga, mustahil terjadi, yang sering disebut dengan kemustahilan, diberi simbol nol. Contoh, mustahil matahari terbit dari barat. Dua buah kejadian A dan B ditinjau dari sifat keberlangsungan
dapat dibagi menjadi tiga sifat: saling asing, eksklusif, komplementer. Jika A terjadi, maka B tidak, atau kejadian yang satu A meniadakan yang lain B, dan sebaliknya. Dalam hal ini, A dan B komplementer, lazim ditulis B dalam kalimat pernyataan A atau B. Contoh kejadian munculnya gambar dan angka pada mata uang koin yang ditos. 2. Saling bebas, independen. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, atau kejadian A tidak meniadakan kejadian B, dan sebaliknya dalam kalimat pernyataan A dan B. Contoh kejadian munculnya gambar pada mata uang koin pertama dengan munculnya angka pada mata uang koin kedua. 3. Inklusif apabila kejadian yang satu A memuat atau mengandung kejadian yang lain B, dan sebaliknya dalam bentuk pernyataan A atau B. Contoh kejadian pengambilan kartu As Diamond dari setumpuk kartu bridge. Peluang. Peluang adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti atau uncertain event. Menurut Sudzana 1992, peluang merupakan suatu kejadian yang terjadi dibandingkan dengan banyaknya kejadian. Hal ini senada dengan pendapat Morwani 2000 yang menyatakan bahwa peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul atau observe dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin muncul atau expect. Berikut ini contoh-contohnya. Harapan atau ekspektasi adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan yang dilakukan X sama dengan PXN. Contoh harapan munculnya gambar pada sebuah mata uang koin yang ditos 10 kali adalah setengah kali 10 sama dengan 5 kali. Distribusi peluang adalah deskripsi atau gambaran peluang terjadinya setiap nilai dalam suatu populasi dari percobaan. Misalkan sejumlah N mata uang koin ditos, maka terdapat 2N kejadian yang mungkin. Peluang munculnya 0, 1, 2, 3. N gambar adalah N pecahan yang jumlahnya 1 dan disebut distribusi peluang dengan pembilang N tambah 1 angka C0, C1, C2, hingga N1, N2. Penyebutannya 2N. Jadi, peluang muncul K gambar C setengah N. Dengan demikian, kombinasinya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. C N K sama dengan N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial. Keterangan C NK adalah kombinasi K elemen dari N elemen. K 0, 1, 2, 3, hingga N. N bilangan asli. N tanda seru, baca N faktorial. 1 tanda seru sama dengan 1. 0 tanda seru sama dengan 1. Berikut contoh-contohnya. Kurva normal. Dalam teori probabilitas, distribusi normal adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Apabila probabilitas tersebut disajikan dalam bentuk grafis, maka akan diperoleh kurva normal, di mana kurva normal ini adalah salah satu model distribusi dari sejumlah kemungkinan distribusi. Konsep kurva normal seperti distribusi binomial, Poisson, multinomial, dan hipergeometrik dijadikan sebagai alat yang sangat penting dalam pengembangan suatu teori. Konsep kurva normal juga memberikan status khusus dalam pengembangan kaidah-kaidah ilmiah. Berikut ini akan disajikan distribusi peluang dari sejumlah koin yang ditos.
Jika kita perhatikan nilai C0, C1, dan seterusnya, ternyata menghasilkan deret bilangan unik yang dihasilkan dari rumus C, NK, N faktorial per K faktorial N dikurangi K faktorial. Berikut contohnya. Kemudian, apabila deret bilangan pada tabel di atas kita susun mulai dari C0, C1, hingga seterusnya, misal sampai C12, maka akan menghasilkan deret bilangan yang unik membentuk kurva normal, mirip dengan bilangan segitiga Pascal atau bilangan Fibonacci sebagai berikut. Perhatikan deret bilangan yang diperoleh dari tabel distribusi peluang di atas. Apabila kita jumlahkan secara horizontal, maka didapat angka 2, 4, 8, 16, 32, hingga 4096. Inilah yang disebut dengan angka pembilang CK, di mana K 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan angka penyebutnya adalah 2N, di mana N adalah jumlah koin yang ditos atau N 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga distribusi peluang atau DP selalu sama dengan 1, yang dapat dihitung dengan rumus DP sama dengan CK per 2N, di mana CK sama dengan CNK sama dengan N faktorial per K faktorial N dikurangi K faktorial. Tabel distribusi peluang di atas termasuk distribusi binomial dengan variabel diskrit. Nilai pecahan-pecahan pada tabel distribusi peluang tersebut apabila kita plot ke dalam bentuk grafik akan menghasilkan kurva. Jika N semakin besar, maka akan menghasilkan kurva mulus yang simetris yang disebut kurva normal. Sebagai ilustrasi, kita ambil deret terakhir pada tabel 6.1, distribusi peluang di atas. Distribusi normal. Distribusi normal sering disebut juga dengan distribusi Gauss, yakni distribusi peluang kontinu yang paling penting dan paling banyak digunakan. Grafiknya disebut kurva normal, berbentuk seperti lonceng. Kurva normal menggambarkan kumpulan data yang muncul dalam berbagai penelitian. Beberapa karakteristik kurva normal adalah: satu, grafiknya selalu ada di atas sumbu, di atas X. Kedua, bentuknya simetrik terhadap X sama dengan M. Tiga, mempunyai satu modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan M sebesar 0,3989 per S. Empat, grafiknya mendekati berasimututan. Sumbu di atas X dimulai dari X sama dengan M tambah 3S ke kanan dan X M dikurang 3S kiri. 5. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Suatu peubah acak X dengan rata X dan varians S kuadrat mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Untuk keterangannya, bilangan natural 2,7182818. Pi sama dengan bilangan pi 3,14. Unlimited tak terhingga. Untuk kepentingan praktis, rumus di atas sudah disusun dalam sebuah daftar sehingga memudahkan para praktisi. Daftar yang dimaksud adalah daftar distribusi normal standar atau baku. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan rata X dan simpangan baku S. Ini diperoleh dari transformasi Z sama dengan X dikurangi X per S. Dengan transformasi tersebut, kita memperoleh distribusi normal Z yang mempunyai rata X sama dengan 0 dan simpangan baku S sama dengan 1, atau ditulis N 0,1.
Distribusi normal Z seperti ini disebut distribusi normal standar. Dengan demikian, fungsi distribusi dapat dihitung dengan memakai tabel distribusi normal standar. Perhatikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam tabel tersebut menunjukkan probabilitas dari nilai-nilai Z mulai dari Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan Z0 positif, yaitu P0 kurang dari Z, lalu Z kurang dari Z0. Berikut contoh dan jawabannya.